Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk memulai persekutuan kita dalam sapaan firman Tuhan hari ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara mempunyai atau memiliki sering menjadi ukuran keberhasilan. Dia itu kan sudah hebat, sudah sukses, sudah punya mobil, sudah punya rumah, punya gelar, punya jabatan, dan yang lain. Demikian ungkapan yang selalu dilontarkan untuk menilai keberhasilan. Itulah sebabnya berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan itu. Namun keberhasilan sering membuat orang jadi lupa diri, sombong dan angkuh. Karena itulah Paulus mengingatkan kita dengan firman hari ini yang berkata demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Saudara-saudara, dalam konteks masa kini peluang untuk menjadi hebat dan sukses sudah sangat terbuka, tinggal bagaimana mensiasatinya. Tetapi sebenarnya kondisi itu bukan hanya berlangsung sekarang, itu sudah terjadi sejak dunia ini ada, karena memang Tuhan sudah menyediakan kebutuhan ciptaannya. Uang, materi, harta, semua orang memerlukannya. Hanya saja cara untuk memperoleh dan mempergunakan yang perlu diperhatikan. Karena kenyataan kesuksesan dan keberhasilan sering membuat orang jadi lupa diri, hilang kontrol, dan bahkan terjebak dalam hidup superioritas. Perasaan superioritas menyebabkan orang tidak mampu menerima perubahan, tidak mau mendengar orang lain, apalagi menerima kritik. Inilah awal bencana bagi orang yang memuji diri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itulah sebabnya kita disebut homo sosial. Kita adalah makhluk yang saling memerlukan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. Renungan kita hari ini berbicara tentang ajakan untuk tidak menyombongkan diri, memuji diri, karena sebenarnya dia tidak tahan uji, rapuh, dan goyah. Orang yang selalu memuji diri tidak akan pernah menerima kelebihan dan keberhasilan orang lain. Padahal banyak orang yang lebih hebat dan lebih sukses. Karena tidak mampu melihat kelebihan orang, akibatnya adalah dia menjadi tumpul, mandek, berputar-putar hanya dalam konteks diri sendiri. Pada akhirnya ketika terjadi perubahan, dia akan mempersalahkan situasi dan keadaan karena tidak seperti yang dia pikirkan. Saudara-saudara, ajakan Paulus ke jemaat Korintus ini merupakan peringatan kepada setiap orang agar jangan tergoda dengan bujuk rayu si iblis yang menjerumuskan dengan mendorong rasa ego, jiwa berpuas diri, kebanggaan yang melebihi. Sebab tidak ada yang terjadi di dunia tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena sejak semula Tuhan sudah menyediakan segala yang ada sejak dunia dicipta. Sebenarnya hidup hanya bagaimana diarahkan untuk memperlihatkan kehebatan Tuhan, kemuliaan, dan keagungannya. Keberadaan Tuhan senantiasa hadir setiap saat, bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi dalam setiap detik perjalanan semua makhluk. Bukankah kehebatan dan kemahadahsyatan Tuhan melebihi semua kehebatan manusia? Bukankah pemazmur sudah menyuarakan itu ketika dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan?" Karena pemazmur melihat begitu kokoh dan kuat gunung juga tidak dapat menolong. Kemudian dia mengambil kesimpulan, ternyata hanya Tuhan yang dapat memberi pertolongan. Sebanyak apapun yang kita miliki, sehebat apapun keberhasilan, secanggih apapun teknologi tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi bisa membantu kita untuk menikmati karunia yang Tuhan sudah berikan. Maka bersyukurlah dan biarlah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan.
Amin.